تنزيل من رب العالمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت يا ميسر يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين. Hadirin hadirat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah karena Allah selalu memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat yang agung, nikmat yang mulia. Di antaranya adalah ketika kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hadir di dalam majelis ilmu. Walaupun hari libur ini, Bapak Ibu, tidak mudah bagi seseorang untuk meluangkan waktu hadir ke majelis ilmu, ya, karena banyak di antara mereka yang mengisi waktu liburnya dengan olahraga, kemudian diisi dengan jalan-jalan. Tapi panjenengan dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengisi hari Ahad pagi ini dengan ibadah hadir di dalam majelis ilmu. Semoga apa yang kita lakukan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kita keistiqamahan untuk mengkaji sirah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap Ahad ketiga. Dan kita sudah melakukan banyak sekali pertemuan dalam mengkaji sirahnya beliau, ya. Semoga kita bisa mengkajinya sampai khatam. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian sirah Nabi, perjalanan manusia yang paling kita cintai, yang kita harapkan syafaatnya kelak pada hari kiamat, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir pembahasan sirahnya sampai mana? Ini kalau kita merujuk bagaimana cara ulama dulu mengajar muridnya, mereka tidak mau melanjutkan pelajaran kalau muridnya lupa pelajaran yang lalu. Ini saya tidak tanya isi materinya, saya hanya bertanya temanya bulan lalu sirah Nabi kita, ya, sampai mana? Nah, hijrah ke Habasyah. Baik, pagi hari ini kita masuk pembahasan tentang Islamnya Umar bin Khattab.
Islamnya Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Sebenarnya tokoh-tokoh para sahabat banyak yang masuk Islam ya di antara mereka, tapi tidak diungkap oleh ahli sejarah tentang keislamannya. Maksudnya tidak dibuatkan bab khusus Bapak Ibu. Seperti Abu Bakar As-Siddiq ya. Bahkan kalau kita mempelajari dan mengingat-ingat kembali sejarah Nabi di awal-awal ya, bahwa orang yang pertama masuk Islam dari kalangan orang dewasa adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ahli sejarah, penulis sirah Nabi SAW tidak membuatkan bab khusus tentang keislaman Abu Bakar As-Siddiq ya. Mungkin ada tapi tidak banyak ya. Tetapi ketika berbicara Islamnya Umar ibnul Khattab ya, mayoritas penulis sejarah Nabi SAW termasuk diantaranya adalah Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitab fikih sirahnya, beliau membuatkan bab khusus tentang keislaman Umar bin Khattab. Kenapa? Karena Islamnya Umar bin Khattab ini penuh dengan drama yang kemudian banyak mengandung pelajaran-pelajaran bagi kita semua ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk bagaimana kisah dan pelajaran daripada Islamnya Umar ibn Khattab, kita pelajari sekilas ya tentang profil Umar bin Khattab. Saya tidak berbicara dalam kesempatan ini tentang kemuliaan Umar ya, ada bab tersendiri ya tentang kemuliaan Umar. Saya hanya menyampaikan tentang bagaimana profil beliau ya di masa jahiliyah dan setelah masuk Islam ya secara ringkas. Baik. Umar bin Khattab namanya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Lu'ay Al-Qurashi Al-Adawi. Jadi orang Arab itu memang kalau menyebutkan sejarah seseorang itu pertama yang disebut adalah nasab, untuk menunjukkan bahwa orang Arab memang suku atau bangsa yang menjaga nasab ya. Mereka hafal sampai 30-40 Bapak Ibu. Kalau kita paling hafal 3-4 ayah, kakek, setelah kakek buyut itu udah lupa, apalagi ayahnya buyut ya, kakeknya buyut kita. Sedangkan orang Arab memang betul-betul menjaga nasab. Sampai saya pernah sampaikan di majelis ini, onta pun dijaga nasabnya oleh mereka. Onta yang tidak baik ya, onta dari nasab yang tidak baik sama mereka ditandai hidungnya untuk membedakan dengan onta yang bernasab baik ya. Baik. Nah, Umar bin Khattab kalau kita perhatikan dari silsilahnya ini Bapak Ibu, ternyata beliau satu suku dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sama-sama suku Quraisy. Ini ada Al-Qurashi. Usia Umar lebih muda 13 tahun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Umar lahir 13 tahun setelah tahun gajah. Nabi kita lahir tahun gajah ya. Orang Arab dulu tidak punya kalender, sehingga mereka menandai waktu dengan peristiwa yang besar terjadi di tengah-tengah mereka. Dan peristiwa besar terjadi di tengah-tengah mereka adalah hancurnya pasukan bergajah. Sehingga 1 tahun itu mereka namakan dengan tahun gajah. 13 tahun setelah peristiwa itu Bapak Ibu, Umar ibn Khattab lahir. Sehingga beliau usianya 13 tahun lebih muda dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Su'ud dalam kitabnya beliau menyebutkan tentang
sosok Umar ibn al-Khattab. Ya. Kata beliau, ia adalah seseorang yang berperawakan tinggi, badannya tinggi, kepala bagian depannya botak, mampu bekerja dengan kedua tangannya secara seimbang. Kalau tangan kanan bisa mengangkat 10 kilo, tangan kiri juga bisa mengangkat 10 kilo, Bapak Ibu, seimbang. Ya. Kemudian matanya hitam dan berkulit kuning, giginya putih, bersih dan mengkilat. Kalau kita memperhatikan dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Su'ud ini, bahwa Umar itu adalah sosok yang sangat tampan, ya. Badan tinggi, tegap, badan putih, gigi putih, ya. Beliau selalu mewarnai janggutnya, ya. Jadi tidak dibiarkan hitam, sama beliau diwarnai. Biasanya diwarnai merah biar tambah keren, ya. Merapikan rambutnya dengan inai atau daun pacar. Bahkan Umar dikenal sebagai sosok pemberani dan disegani serta ditakuti di kalangan kaum Quraisy, ya. Dikatakan dalam sejarahnya, Bapak Ibu, Umar itu di zaman jahiliyah sosok pemuda yang suka ngajak anak muda lain untuk bertengkar. Jadi kalau datang ke pasar itu ketemu dengan anak muda, diajak bertengkar sama Umar. Ayo bergelut dengan saya, berani enggak? Ada suatu ketika ada seorang pemuda Badui kalau di zaman Nabi SAW adalah orang kampung, Bapak Ibu. Orang kampung datang ke kota, masuk ke pasar Ukas. Ya, namanya orang kampung juga tidak tanggung-tanggung kalau bergelut, ya. Karena di kampung biasanya anak-anak ada kesalahan sedikit udah bergelut. Umar tahu dia dari kampung, dari Badui, maka Umar mengajak dia untuk bergelut. Disaksikan oleh anak-anak muda yang lain. Ternyata yang menang adalah sahabat Umar ibn al-Khattab. Itu saking beraninya Umar, ya, ngajak orang lain bertengkar, hadirin. Kemudian ini di masa jahiliyah, ya. Kemudian kalau ada anak muda sedang berkumpul, ya, lalu tiba-tiba ada Umar yang datang ingin ikut berkumpul dengan mereka, anak-anak muda itu pura-pura lari karena takut dibanting oleh Umar, ya. Memang tegap, ya, dan pembawaannya memang tegas, Bapak Ibu. Orang itu kan punya aura wajah beda-beda, ya. Ada yang ketika dilihat itu auranya memang tegas, ya. Kemudian sepertinya orang ini kalau ada kesalahan sedikit akan marah, ya. Ada orang penampilan wajahnya itu lembut, adem gitu. Dilihat adem sehingga orang kadang mengira dia adalah orang yang lembut, bukan orang yang pemarah, ya. Ada juga tampilan wajahnya tidak jelas, ya. Dikatakan tegas enggak, lembut juga enggak jelas wajahnya. Baik. Kemudian pada masa jahiliyah sebelum masuk Islam, Umar merupakan salah satu orang yang membenci dan berlaku kasar terhadap kaum muslimin, ya. Jadi kalau ada kisah yang pernah kita pelajari di dalam sejarah ini, bahwa kaum muslimin pernah disakiti, pernah dizalimi, pernah ditindas oleh orang-orang kafir Mekah, salah satu pelakunya adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Tapi setelah masuk Islam, beliau merupakan orang yang paling cinta dan paling membela umat Islam, ya. Ini sekilas tentang profil Umar ibn al-Khattab. Saking bencinya kepada Islam, Bapak Ibu, sampai ada orang yang berkata begini, tidak mungkin Umar masuk Islam. Nama orangnya adalah Abu Abdillah Amr bin Rabi'ah. Dia berkata begini, la yuslimu Umar hatta yuslima himarul Khattab. Umar tidak akan masuk Islam, artinya tidak akan bersyahadat sampai keledainya Al-Khattab bersyahadat. Saking tidak mungkinnya Umar masuk Islam,
Kata Abu Abdillah Amr bin Rabi'ah. Ada keledai yang mengucapkan kalimat syahadat? Enggak ada. Ya. Ini karena mereka mengukur secara kemampuan manusia. Ya. Ceritanya begini Bapak Ibu, cerita panjangnya bahwa ketika umat Islam hijrah ke negeri Habasyah yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, di antara rombongan hijrah itu adalah Ummu Abdillah, istrinya Abdillah Amr bin Rabi'ah. Ya. Kemudian ketika rombongan hijrah berangkat ke negeri Habasyah, ya, tiba-tiba mereka dihadang oleh Umar ibn al-Khattab. Mereka ketakutan, ya. Mereka ketakutan karena mereka tahu kalau Umar adalah seorang yang pemarah, seorang yang tegas, dan seorang yang menyakiti kaum muslimin. Kemudian mereka ketakutan, tapi kemudian mereka tidak ada jalan lain untuk berpaling daripada Umar ibn al-Khattab. Akhirnya mereka terus maju, Bapak Ibu. Apalagi rombongan saat itu banyak, ya. Maka kemudian Umar bertanya kepada rombongan, mau kemanakah kalian? Ada seorang wanita yang memberanikan diri untuk menjawab. Yang laki-laki itu nggak ada berani menjawab. Yang berani justru seorang wanita. Jadi memang kadang sesuatu yang laki-laki tidak berani, justru yang berani adalah ibu-ibu. Di zaman Nabi, kalau panjenengan baca sejarah Bapak Ibu, di zaman Nabi, wanita yang seseorang yang menggugat Rasulullah itu bukan laki-laki, tapi dia adalah seorang wanita yang pada akhirnya kemudian Allah turunkan surah Al-Mujadilah. Apa artinya Al-Mujadilah? Wanita yang menggugat. Bayangkan, Nabi aja digugat sama wanita, apalagi ustadz. Hadirin, ya. Ustadz itu kalau ngisi pengajian di ibu-ibu, kadang bukan memberikan pengaruh, kadang ustadznya yang dipengaruhi. Ya. Artinya apa? Jangan remehkan mak-mak, ya. The power of mak-mak, kata orang-orang itu. Maka ada seorang wanita memberanikan diri menjawab pertanyaan Umar. Namanya dia adalah Ummu Abdillah, istrinya Amr bin Rabi'ah. Kata Ummu Abdillah, kami akan berjalan di bumi Allah menuju negeri Habasyah. Kemudian Umar bertanya, kenapa kalian pergi? Kenapa kalian tidak tetap tinggal di kota Mekah? Kata Ummu Abdillah, karena kalian, wahai Umar, telah menyiksa kami, telah menindas kami, kalian telah berbuat zalim kepada kami. Kemudian Umar ibn al-Khattab berpikir, ini orang rela meninggalkan tanah kelahirannya, rela meninggalkan hartanya, rela meninggalkan keluarganya di Mekah demi mempertahankan agamanya. Biasanya Bapak Ibu, orang Arab itu pergi jauh bukan mempertahankan agama, tapi untuk berdagang, ya. Umar sampai heran, terkagum-kagum dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Akhirnya saat itu Umar kemudian mendoakan mereka. Kata Umar, semoga Allah menyelamatkan kalian. Setelah itu Umar mempersilahkan mereka pergi menuju negeri Habasyah, ya. Kata Ummu Abdillah, aku melihat Umar sedih atas kepergian kami. Tak lama setelah itu Bapak Ibu, datang suaminya Ummu Abdillah. Namanya siapa? Abu Abdillah Amr bin Rabi'ah. Datang, mungkin dia datangnya terlambat atau berangkatnya terlambat, ya. Maka kemudian Ummu Abdillah berkata kepada suaminya, wahai suamiku, seandainya kamu tadi ada bersama kita, ada bersama kami, kata Ummu Abdillah, engkau akan melihat sesuatu yang aneh pada Umar. Umar kita kenal dia orang yang pemarah, orang yang tegas, dan orang yang benci kepada kita sebagai umat Islam. Tapi saat itu Umar ternyata sikapnya sangat lunak, sifatnya sangat lembut, kata Ummu Abdillah. Bahkan saya melihat Umar sedih dengan kepergian kita. Kemudian Amr bin Rabi'ah berkata, apakah engkau berharap Umar itu masuk Islam?
Kata Ummu Abdillah, iya saya sangat berharap Umar masuk Islam. Kemudian Amr bin Rabi'ah berkata, ini perkataannya, la yuslimu Umar hatta yaslima himarul Khattab. Umar itu tidak akan masuk Islam, tidak akan bersyahadat sampai keledainya Al-Khattab mengucapkan kalimat syahadat. Tapi sekali lagi jemaah rahimakumullah, bahwa kita tidak boleh mengukur kemampuan Allah dengan kemampuan manusia. Kita tahu dalam hadis Nabi bahwa hati manusia itu ada di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-balikkan hati manusia sesuai kehendaknya. Maka Nabi kemudian mengajarkan doa kepada kita semua, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku di atas agamamu. Maka Allah Maha Kuasa untuk merubah hati manusia. Begitu juga Allah kuasa merubah hati Umar yang awalnya benci kepada Islam, yang awalnya memusuhi Islam. Kemudian dalam waktu yang sangat singkat Bapak Ibu, Allah kemudian membalik hatinya Umar menjadi cinta kepada Islam. Nah ini Umar bin Khattab masuk Islam. Tiga hari setelah Hamzah masuk Islam, jadi sebelum Umar masuk Islam ada tokoh bahkan termasuk paman Nabi SAW ya, yang masuk Islam, Hamzah bin Abdul Muttalib. Tapi tidak diceritakan panjang oleh ahli sejarah ya. Nah 3 hari setelah itu kemudian disusul oleh Islamnya Umar Ibnul Khattab. Islamnya Umar Ibnul Khattab ini tidak tiba-tiba kemudian masuk Islam ya. Ada peristiwa yang melatar belakangi Islam itu masuk ke dalam hatinya Umar. Dikatakan sebelum masuk Islam, Umar sempat terpesona dengan ayat-ayat yang dibaca oleh Rasulullah. Bahkan pernah Umar diam-diam pada malam hari mendengarkan bacaan ayat ketika Nabi sholat di Masjidil Haram ya. Nabi memang kadang sholat malam di Masjidil Haram Bapak Ibu. Dan Nabi ketika membaca ayat sholat malam, beliau keraskan suaranya. Nah saat itu Umar bermalam di luar rumahnya. Dan dia keluar untuk mendengarkan ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi SAW ya. Dia heran kenapa ayat-ayat yang dibaca oleh Muhammad itu, kata dia, membuat orang-orang masuk Islam. Akhirnya dia coba ingin mendengarkan seperti apa sih ayat-ayatnya. Kemudian Umar berangkat Bapak Ibu, diam-diam dia masuk ke Masjidil Haram. Kita tahu pada masa itu belum ada lampu sehingga tidak diketahui siapa yang masuk ya. Kemudian Nabi saat itu sedang melaksanakan sholat malam ya. Karena memang sholat pertama yang diwajibkan kepada Nabi menurut mayoritas ulama adalah sholat malam. Setelah itu Allah turunkan kewajiban sholat 5 waktu. Akhirnya sholat malam itu hukumnya menjadi sunnah. Ketika sholat malam, Nabi SAW membaca surah Al-Haqqah. Juz berapa itu? Juz 3? Juz 30? Juz 29? Ini kalau tidak tahu ngikutin aja itu ya. Juz 29 Bapak Ibu. Nabi membaca dengan suara yang sangat merdu. Tidak ada suara yang lebih merdu dibandingkan suara Nabi. Tidak ada bacaan yang lebih indah dibandingkan bacaan Nabi SAW. Ketika Nabi membaca surah Al-Haqqah, Umar terkesima. Umar khusyuk mendengarkan. Sehingga dia terpesona dengan ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Al-Haqqah mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah kadzabat Thamud wa 'Adun bil qari'ah. Terus dibaca oleh Nabi. Umar semakin terpesona Bapak Ibu. Saking terpesonanya Umar sampai berkata begini. Kata Umar, sungguh
apa yang diucapkannya adalah ucapan seorang penyair. Karena memang saat itu Bapak Ibu, bahasa yang paling indah adalah bahasanya penyair. Maka Umar berkata, sungguh dia adalah penyair, karena kata-katanya sangat indah. Ketika Umar berkata, sungguh Muhammad itu penyair, dalam benaknya dia berkata demikian, ya. Langsung malaikat Jibril turun Bapak Ibu dan meneruskan surah Al-Haqqahnya Rasulullah SAW, ya. Akhirnya saat itu Nabi membacakan ayat yang masih di dalam surah Al-Haqqah, ya. Tanzilum mir rabbil alamin wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Al-Quran ini turun dari Allah yang menjadi Tuhan semesta alam. Wa ma huwa biqauli syair. Al-Quran bukanlah ucapan tukang syair. Qalilan ma tu'minun, sedikit sekali di antara kalian yang beriman kepada Al-Quran. Umar kaget. Padahal Umar tidak bilang kepada Nabi, ya. Umar hanya berkata di dalam benaknya Bapak Ibu. Kata Umar, Muhammad itu tukang syair. Langsung Nabi membaca, innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Kaget, ya. Akhirnya Umar berkata, Muhammad itu dukun. Buktinya dia bisa membaca pikiran orang, ya. Kan begitu. Kalau ada orang bisa membaca pikiran orang lain, sementara ini orang bilangnya orang pinter, ya, karena yang datang orang bodoh, ya. Kemudian ketika Umar berkata Muhammad itu dukun, dalam benaknya dia berkata Muhammad dukun, soalnya dia bisa membaca pikiran saya. Langsung Nabi saat itu membaca ayat Al-Quran, wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Al-Quran bukanlah ucapan seorang dukun. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali di antara kalian yang mengambil pelajaran. Umar tidak tahan menahan kagumnya terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kemudian dia pergi Bapak Ibu. Tapi di dalam hatinya masih ada kemusyrikan karena terikat dengan agama kakek moyangnya. Nah, kemudian jemaah rahimakumullah, itulah awal mula benih-benih kecintaan Umar kepada ayat Al-Qur'anul Karim, ya. Sehingga nanti pada ujungnya Umar pengen membaca langsung ada ayat Al-Qur'an yang dipegang oleh adik perempuannya yang bernama siapa? Fatimah, ya. Jadi cerita lengkapnya Bapak Ibu, ketika di siang hari yang sangat panas, Umar Ibnul Khattab kemudian keluar membawa pedang. Dia keluar menuju Darul Arqam. Yang sudah kita pelajari, Darul Arqam itu adalah markas dakwahnya Nabi. Di situ Nabi membina para sahabat. Di tempat itu Nabi SAW kadang beribadah dengan para sahabatnya. Nah, sahabat Umar Ibnul Khattab keluar membawa pedangnya. Di tengah jalan Bapak Ibu, Umar Ibnul Khattab bertemu dengan seorang laki-laki, ya, namanya Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim bin Abdullah dia orang Mekah, ya. Kemudian Nu'aim bin Abdullah melihat wajahnya Umar, tampilannya sangar. Sangar maksudnya adalah seperti orang yang marah dan membenci sesuatu. Nu'aim bin Abdullah paham, ini pasti ada yang ingin dilukai oleh Umar Ibnul Khattab. Maka kemudian Nu'aim bin Abdullah dengan rasa takut Bapak Ibu, ya, dia menghampiri Umar Ibnul Khattab. Dia bertanya dengan suara gemeter, Umar, kamu mau kemana? Kemudian Umar menjawab, aku akan pergi ke Al-Arqam. Umar sudah tahu bahwa tempat dakwahnya Nabi itu adalah di Darul Arqam, markas dakwahnya. Aku akan pergi ke Al-Arqam. Aku akan membunuh seorang laki-laki yang telah memecah belah kaum Quraisy. Aku akan membunuh dia yang telah menghina Tuhan-Tuhan
suku Quraisy. Maka kemudian Bapak Ibu, Nu'aim bin Abdullah berkata, sungguh seburuk-buruknya usaha apa yang kau usahakan wahai Umar, dan seburuk-buruknya perjalanan apa yang kau lakukan wahai Umar. Kemudian Umar berkata kepada Nu'aim bin Abdullah, jangan-jangan kamu sudah masuk Islam. Langsung Nu'aim bin Abdullah takut. Dia tidak komentar. Karena kalau Umar sudah berkata demikian dan nadanya tinggi Bapak Ibu, orang-orang sudah tahu Umar akan melakukannya. Artinya Umar akan membunuhnya, ya. Maka kemudian Nu'aim bin Abdullah tidak berkomentar. Dia tidak menjawab dia sudah Islam ataukah masih belum Islam. Tapi Umar saat itu berkata, sungguh celaka dan sungguh menyesal engkau apabila engkau benar sudah masuk Islam, kata Umar. Kemudian Nu'aim bin Abdullah berkata kepada Umar, wahai Umar, apa gunanya kamu pergi ke Darul Arqam kalau saudari perempuanmu telah meninggalkan agamamu dan mengikuti agama Muhammad? Umar kaget Bapak Ibu. Akhirnya Umar putar balik. Yang awalnya ingin ketemu dengan Nabi, ingin ke Darul Arqam, tapi Umar putar balik menuju rumah saudari perempuannya. Kata Nu'aim bin Abdullah, saudari perempuanmu Fatimah dan suaminya sudah masuk Islam. Umar langsung putar balik sambil membawa pedang. Nah, maka saat itu Umar berjalan menuju rumah Fatimah dan suaminya yang bernama Sa'ad bin Zaid, ya. Saat itu Bapak Ibu, Fatimah dan suaminya sedang membaca dan mempelajari Al-Quran. Adapun pengajarnya adalah sahabat Nabi yang pernah disetrika dengan besi panas oleh orang kafir Mekah. Siapa namanya? Masih ingat tak panjenengan? Hah? Namanya adalah Khabbab bin Al-Arat, ya. Jadi di rumah itu ada 3 orang, Fatimah sama suaminya. Mereka berdua belajar membaca Al-Quran, memahami Al-Quran kepada Khabbab bin Al-Arat. Tak lama setelah itu Bapak Ibu, ada suara gedoran pintu yang sangat kuat Bapak Ibu. Namanya Umar, ya, kalau marah tidak tanggung-tanggung, langsung digedor pintunya dengan keras, sehingga orang-orang yang ada di dalam itu kaget. Akhirnya Sa'ad memberanikan diri bertanya, ya, siapa di luar? Orang di luar itu menjawab, Umar. Langsung Khabbab bin Al-Arat mendengar jawaban Umar, sembunyi dia, ya, karena takut Bapak Ibu, langsung sembunyi, ya. Kemudian Khabbab bin Al-Arat berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkan aku dari kemarahan Umar, sambil bersembunyi Bapak Ibu. Kemudian suaminya Fatimah memberanikan diri untuk membuka pintu itu. Lalu Umar dipersilakan masuk. Sedangkan Fatimah berusaha menyembunyikan lembaran mushaf, lembaran Al-Quran itu, ya, di balik pakaiannya, ya, disembunyikan. Kemudian Umar bertanya kepada mereka, saya dengar tadi sebelum masuk kalian membaca sesuatu. Apa yang kalian baca itu? Kata Fatimah, tidak ada apa-apa, kami hanya ngobrol biasa saja. Saya hanya ngobrol dengan suami saya aja, wahai Umar. Kemudian Umar bertanya lagi, betulkah kalian sudah meninggalkan agama kalian dan mengikuti agama Muhammad? Kemudian Sa'ad, suaminya Fatimah, menjawab, wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika kebenaran itu ada pada agama yang bukan agamamu? Umar langsung marah Bapak Ibu. Umar langsung marah. Akhirnya Umar menarik kepalanya Sa'ad, ditarik, kemudian dibanting. Karena orangnya kuat, langsung dibanting Bapak Ibu. Setelah tergeletak, kemudian Umar Ibn Al-Khattab menduduki dadanya, ya. Umar duduk di atas dadanya Sa'ad. Lalu kemudian Umar memukul wajahnya Sa'ad, dipukul berulang kali sampai berdarah Bapak Ibu. Kemudian Sa'ad berkata, wahai Umar, benarkah engkau memukul aku ini
karena aku beriman kepada Allah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang benar, pukullah aku wahai Umar. Aku akan mempertahankan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah selesai memukul, Umar melihat wajah adik perempuannya. Namanya saudara Bapak Ibu ya, pasti ada rasa kasihan. Umar melihat wajah Fatimah sedih ya, karena melihat suaminya dipukul sampai berdarah oleh saudara laki-lakinya sendiri ya. Kemudian perasaan iba, perasaan kasihan dari hatinya Umar kepada Fatimah. Kemudian Umar menjulurkan tangannya Bapak Ibu begini. Fatimah belum paham apa maksudnya ya. Karena begini, Fatimah tidak sadar ya bahwa mushaf yang dia sembunyikan itu jatuh Bapak Ibu. Dia tidak sadar ya. Akhirnya Umar begini. Kata Fatimah, apa? Umar sambil memberikan isyarat, menunjuk kepada lembaran-lembaran firman Allah yang jatuh dari pakaian Fatimah. Kemudian Fatimah berkata, la yamassuhu illal mutahharun. Surat apa itu? La yamassuhu illal mutahharun. Surat apa? Al-Waqi'ah. Ya. Tidak boleh menyentuh mushaf ini kecuali orang-orang yang suci. Kalau kamu ingin memegang mushaf ini, kalau ingin membaca lembaran-lembaran ini, mandilah dan bersucilah. Umar kan terkenal saat itu keras kepala Bapak Ibu. Tapi ketika diperintahkan oleh adik perempuannya untuk mandi dan bersuci, tiba-tiba Umar langsung ke belakang. Ya. Tidak komentar sama sekali. Langsung ke belakang Umar. Dia mandi, setelah itu keluar, jenggotnya masih basah. Kemudian barulah Fatimah radhiyallahu anha memberikan lembaran itu kepada Umar. Dan lembaran itu berisi surah Thaha. Ya, surah apa? Surah Thaha. Kemudian Umar membaca dengan khusyuk surat itu Bapak Ibu. Ya. Dia baca, disebutkan dalam sejarahnya bahwa Umar membaca surah Thaha ayat 1 sampai ayat 14 Bapak Ibu. Ayat 1 sampai ayat 14. Umar membaca dengan khusyuk. Ketika dalam surah Thaha itu Umar memahami, mentadabburi, dan beliau terkagum-kagum dengan bahasanya. Karena memang sebelumnya Umar pernah terpesona dengan ayat Quran, tapi beliau tidak membaca langsung. Ya. Ketika membaca langsung, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Terus dibaca oleh Umar sampai ayat yang ke-8 Bapak Ibu. Umar berhenti dan dia menangis. Ya, menangis. Berusaha untuk menahan dirinya, ya. Setelah itu dia membaca lagi sampai ayat yang ke-14 yang bunyinya innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Kemudian setelah itu Umar memegang erat ya dan memeluk lembaran itu. Lalu dicium oleh Umar bin Khattab. Setelah itu Umar bertanya, adakah di antara kalian yang ingin menunjukkan kepadaku di mana keberadaan Rasulullah? Sebenarnya Umar sudah tahu, tapi Umar ingin memastikan kembali ya, di manakah keberadaan Rasulullah. Maka kemudian saat suaminya Fatimah menjawab, biasanya Rasulullah ada di Darul Arqam. Ya. Kata Umar, aku akan pergi menuju Rasulullah SAW, menuju Muhammad. Maka ketika Khabbab bin Al-Arat mendengar bahwa Umar akan pergi kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad SAW, Khabbab kemudian keluar karena tahu Umar pergi bukan untuk membunuh Nabi, tapi untuk masuk Islam. Khabbab keluar, Umar kaget, loh, kok ada orang, ya, kok ada orang lain di rumahnya Fatimah.
Kemudian Khabbab bercerita bahwa dialah yang mengajarkan Al-Quran kepada Fatimah dan suaminya, Bapak Ibu. Kemudian Khabbab berkata, selamat wahai Umar, Allah telah mengabulkan doa nabinya. Nabi Muhammad pernah berdoa kepada Allah agar Islam ini dimuliakan dengan Umar, dan Allah sudah mengabulkan. Nabi saat ini sedang berada di Darul Arqam. Kemudian Umar Ibnul Khattab, Bapak Ibu, berangkat, tapi masih bawa pedang ya. Berangkat dalam keadaan membawa pedang. Sampai ke Darul Arqam. Di Darul Arqam itu, Bapak Ibu, ada sahabat Nabi sekaligus paman Nabi. Siapa tadi namanya? Hamzah, yang juga tidak kalah kuat dengan Umar Ibnul Khattab ya. Umar mengetok pintu. Kemudian para sahabat melihat dari celah siapa yang datang. Ternyata yang datang adalah Umar. Para sahabat berkata kepada Nabi dan Hamzah, wahai Nabi, wahai Hamzah, Umar datang dan dia membawa pedang. Kalau pengen masuk Islam kan bawa pedang ya toh. Ini datang bawa pedang, hadirin. Maka membuat takut para sahabat. Tapi kemudian Hamzah berkata kepada mereka, sudah, bukakan aja pintunya. Kalau dia berani macam-macam dengan kita, biar kita bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Kemudian dipersilahkan masuk. Tapi tangannya Umar itu dipegang oleh para sahabat, kanan kiri dipegang oleh para sahabat. Kemudian Nabi berkata kepada mereka, sudah, lepaskan tangannya, lepaskan, kata Nabi. Kemudian Umar menuju Nabi, lalu Umar kemudian berkata, wahai Muhammad, saksikan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian para sahabat bertakbir, Bapak Ibu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata mereka. Mereka kemudian memeluk sahabat Umar bin Khattab. Mereka sangat bahagia dengan Islamnya Umar bin Khattab, Bapak Ibu ya. Sebenarnya orang yang masuk Islam sangat banyak saat itu ya, walaupun tidak sebanyak ketika Nabi di Madinah. Tapi keislaman Umar membuat mereka sangat amat bahagia, seperti mereka mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi ya, seperti mereka mendapatkan harta yang sangat banyak, bahkan lebih senang daripada itu. Sehingga mereka saat itu kompak bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Nabi SAW ya menyaksikan, dan para sahabat pun menyaksikan keislaman Umar Ibnul Khattab. Nah, itulah kisah tentang keislaman Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Beliau Islam di sore hari, Bapak Ibu ya. Jadi kan di siang hari berangkat, tapi ke rumahnya Fatimah, kemudian berangkat menuju ke Darul Arqam. Jadi diperkirakan oleh ahli sejarah Umar itu Islamnya di sore hari. Ini ya sebab-sebab Islamnya Umar bin Khattab. Yang pertama, kudrah Allah. Allah Maha Kuasa menghidupkan bumi yang tandus. Demikian pula dengan hati manusia, Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, berkah doa Rasulullah. Nabi itu punya doa khusus untuk sahabat Umar ya. Ini pelajarannya adalah bahwa kita harus mendoakan non muslim agar dapat hidayah. Dan yang paling dianjurkan adalah kita mendoakan non muslim yang kalau dia masuk Islam akan memiliki pengaruh yang besar terhadap dakwah Islam. Kita doakan ya, jangan kita celah, jemaah rahimakumullah. Kita doakan ya. Nabi pernah mendoakan sahabat Umar Ibnul Khattab. Kata Nabi, Allahumma aizzal Islam bi Umar, ya Allah muliakan Islam dengan Umar. Di dalam riwayat lain Nabi mendoakan dua orang sebenarnya, Bapak Ibu. Tapi untuk Umar Nabi doa dua kali ya. Pertama Nabi doa untuk dua orang, ya Allah, Allahumma aizzal Islam bi ahadil Umarain, ya Allah muliakan Islam dengan salah satu dua Umar. Yang satu Umar Ibnul Khattab, yang satu Amr bin Al-Hakam. Amr bin Al-Hakam yang kemudian dijuluki oleh kaum muslimin dengan Abu Jahal ya. Lalu kemudian Nabi berdoa lagi dikhususkan kepada Umar ya, Allahumma aizzal Islam bi Umar, ya Allah muliakan Islam dengan Umar.
hidayah itu kemudian Allah turunkan kepada Umar ibn Khattab. Ya. Kemudian yang ketiga, karena mendengarkan bacaan ayat Al-Quran. Ya, itu awal mula yang menjadi sebab Islamnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Baik, sore masuk Islam, sebelum tidur Umar mengingat-ingat, siapa ya orang yang paling benci kepada umat Islam, yang paling benci kepada Nabi. Diingat-ingat oleh Umar sebelum tidur. Setelah ingat Bapak Ibu, Umar berjanji esok pagi akan menemui mereka, datang ke rumah mereka masing-masing untuk ngasih tahu bahwa Umar telah masuk Islam. Jadi Umar broadcast. Panjenengan tahu broadcast mboten? Hah? Berarti kalau enggak tahu panjenengan sudah sepuh. Udah sepuh betulan ya. Broadcast itu apa? Kalau WA itu kan menyebarkan broadcast, ya menyebarkan, share, ya. Beliau langsung memviralkan keislamannya. Tahu enggak Bapak Ibu? Orang pertama yang didatangi oleh Umar siapa? Hah? Kawannya dia. Siapa? Yang sama-sama kuat, sama-sama hebat bermain pedang. Siapa? Abu Jahal. Pagi-pagi Umar datang biasanya untuk ngobrol gitu kan, berbincang-bincang ya, karena satu geng memang Umar dengan Abu Jahal itu di masa jahiliyah ya. Pagi itu Umar datang, ngetok pintu. Kemudian Abu Jahal membukakan, ternyata yang datang Umar. Maka Abu Jahal berkata, "Selamat datang wahai saudaraku." Bahagia Abu Jahal itu. Ada berita apa? Ada perlu apa? Silahkan masuk, silahkan masuk. Kata Umar, "Enggak, saya enggak mau duduk. Saya cukup di sini aja. Aku punya berita penting untuk kamu." Apa itu? "Aku punya berita penting untuk kamu bahwa aku telah masuk Islam." Langsung wajahnya Abu Jahal berubah. Kemudian setelah itu Umar disuruh keluar, langsung pintu ditutup dengan keras. Der. Qabbahakallah. Sialan, kata Abu Jahal. Ya. Kemudian Umar ibn Khattab keliling lagi Bapak Ibu. Dia datang ke Ka'bah, tempat orang-orang tawaf. Kemudian Umar berteriak kepada mereka, "Siapakah di antara kalian yang paling cepat kalau menyampaikan informasi? Cepat tersebar." Mereka menjawab, "Di antara kami yang paling cepat wahai Umar adalah Jamil al-Jumahi." Ya, Jamil al-Jumahi. Ada yang namanya Jamil di sini. Jamil al-Jumahi. Maka kemudian Umar minta, "Di mana rumahnya dia? Tunjukkan kepada saya." Ditunjukkan oleh mereka. Umar datang ke rumahnya Jamil. "Betulkah engkau orang yang paling cepat menyebarkan berita?" "Iya, sementara ini orang menganggap saya orang yang paling cepat menyebarkan berita," kata Jamil al-Jumahi. Mungkin suaranya lantang ya Bapak Ibu. Maka Umar berkata kepada Jamil, "Sebarkan ya, saya sudah masuk Islam." Sebarkan ya kepada orang-orang, beritahu kepada mereka, saya sudah masuk Islam. Jamil al-Jumahi saat itu langsung Bapak Ibu masuk ke Masjidil Haram dan dia berteriak, "Wahai orang-orang Quraisy, ketahuilah bahwa Umar telah meninggalkan agama kakek moyangnya. Umar telah meninggalkan agama kalian. Umar telah mengikuti agama Muhammad." Langsung mereka kaget Bapak Ibu. Nah, ini keberanian Umar ya. Kalau yang lain masuk Islam diam-diam ya. Umar masuk Islam langsung broadcast Bapak Ibu. Langsung menyebarkan. Subhanallah. Kemudian dampak keislaman Umar bin Khattab. Islamnya Umar bin Khattab merupakan pukulan dan goncangan bagi kafir Quraisy dan membuat mereka semakin terhina, terpojok dan dipermalukan. Ya. Karena sebelumnya mereka mengagung-agungkan Umar. Ternyata orang yang diagungkan justru ya masuk dan menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, bagi kaum muslimin, Islamnya Umar menambah kemuliaan,
harga diri dan pengaruh yang besar. Sampai ada seorang sahabat berkata, namanya Ibnu Mas'ud, Bapak Ibu. Kata dia, "Mazilna a'izzatan mundu aslama Umar." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kami selalu merasa mulia dan merasa agung sejak Umar masuk Islam. Ya. Jadi mau ibadah di Masjidil Haram itu pede, ya. Mau baca Al-Qur'an di tempat-tempat ramai itu pede mereka. Sejak masuk Islamnya Umar Ibnul Khattab. Kemudian Islamnya Umar membuat para sahabat berani melaksanakan sholat secara terang-terangan di Ka'bah. Biasanya mereka yang berani itu adalah sholat di waktu malam, Bapak Ibu. Tapi di siang hari mereka berani melaksanakan sholat. Ya. Itulah dampak dari Islamnya Umar Ibnul Khattab. Kemudian yang keempat, kafir Quraisy tidak lagi berani menyakiti Nabi dan menyiksa sahabat Nabi. Kita masuk bagian yang terakhir kajian pagi hari ini. Ibrah sirah Islamnya Umar bin Khattab. Masih segar semua kan? Hah? Saya cerita malah ngantuk panjenengan. Baik. Pelajaran sirah Islamnya Umar bin Khattab. Yang pertama, pelajaran untuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini dan yang menonton kajian ini di YouTube. Tidak boleh putus asa berharap akan keimanan seseorang sekalipun ia sangat memusuhi Islam atau banyak melakukan kemaksiatan. Jangan putus asa, Bapak Ibu, ya. Berharap dalam artian kita berdoa kepada Allah agar dia mendapatkan hidayah. Nabi Zakaria alaihissalam ketika rambutnya sudah beruban, badannya sudah lemah, tapi dia tidak pernah putus asa untuk berdoa kepada Allah meminta anak. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, rambutku sudah beruban, badanku sudah lemah, tapi aku tidak putus asa berharap kepadamu. Allah berikan anak kepada Nabi Zakaria. Nabi tidak pernah putus asa untuk berharap agar umatnya masuk Islam. Ya, bahkan Nabi berdoa agar Umar Ibnul Khattab kemudian masuk Islam. Kemudian yang kedua, pentingnya mendoakan orang non-muslim agar mendapatkan hidayah. Jangan sibuk mencela, Bapak Ibu. Ya, jangan sibuk suuzon kepada mereka. Tapi kita harus mendoakan mereka. Khususnya bagi seseorang yang akan mempunyai pengaruh positif bagi kaum muslimin, ya. Siapa non muslim di Indonesia ini yang punya pengaruh kalau dia masuk Islam? Mungkin hartanya banyak, dia punya kedudukan. Nah, didoakan masuk Islam, dapat hidayah, ya. Jangan setiap saat kita mencela mereka, walaupun mereka ada keburukan, ya, dan setiap manusia pasti ada keburukannya, kecuali Nabi dan Rasul. Kita doakan mereka. Pernahkah kita bawa mereka di dalam doa kita ketika kita sholat malam? Ya Allah, semoga Luhut Panjaitan dapat hidayah masuk Islam. Pernah? Yang pernah gimana? Mereka itu kalau masuk Islam, Bapak Ibu, ya, mereka akan punya pengaruh yang besar terhadap umat Islam, ya. Maka doakan sebagaimana Nabi mendoakan Umar. Yang ketiga, betapa besar pengaruh Al-Qur'an yang mulia ini terhadap hati manusia. Ya, Umar awal mula dia suka kepada Islam itu karena mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Maka jika Umar saat itu yang belum Islam terpesona dengan ayat-ayat Al-Qur'an, kita yang sudah Islam puluhan tahun, Bapak Ibu, harusnya lebih terpesona ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya. Panjenengan terpesona apa biasa kalau dengarkan ayat Quran? Hah? Kemudian yang terakhir, sikap yang benar bila gembira atas berhasilnya seseorang dalam kebaikan dengan cara apa?
bertakbir, Allahu Akbar, apalagi di masjid. Ya, jangan tepuk tangan. Ya. Kalau panjenengan melihat keberhasilan seseorang dalam kebaikan, mungkin dia berhasil menghafalkan Al-Quran di usia tuanya, ya, udah usia 70 tahun, tapi bisa menghafal Quran 30 juz. Nah, maka cara bergembiranya adalah dengan takbir, untuk mengingatkan bahwa itu terjadi karena kebesaran Allah, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, mohon maaf Bapak Ibu karena jam setengah 8. Semoga apa yang kita pelajari pagi hari ini diberkahi oleh Allah dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak pulang duluan ya.